Selamat pagi Bu Ani. Selamat pagi Mbak Amel. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat hari ini. Sehat ya. Semuanya. Paginya cerah sekali ya Bu. Iya. Semoga hati kita juga cerah ya Bu. Amin. Iya. Ini saya di sini Amelia Nira Kartika Sari sedang menjalani program guru penggerak angkatan 9. Di sini saya akan mewawancara Bu Ani terkait pengalamannya sebagai kepala sekolah, utamanya dalam hal pengambilan keputusan gitu. Nah, jadi nanti saya akan bertanya beberapa hal tentang langkah-langkah Bu Ani, prosedurnya saat pengambilan keputusan gitu. Bisa kita mulai? Iya. Untuk yang pertama, dalam pengambilan keputusan, ketika kita menghadapi masalah Bu, biasanya kan kita dihadapkan pada dua hal gitu ya Bu ya. Ada yang sama-sama benar, ada yang satu benar satu salah. Nah, bagaimana cara Bu Ani untuk membedakan apakah permasalahan yang sedang dihadapi Bu Ani itu termasuk rujukan moral atau dilema etika gitu Bu? Dilema etika dan Rujukan rujukan moral. moral. Jadi saat kita menghadapi masalah, tentu kita yang pertama adalah mengidentifikasi masalah yang sedang kita hadapi. Kalau kedua masalah tersebut ternyata menurut kita adalah dua-duanya mengandung hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, meskipun kadang-kadang hal positif itu terlihat bertolak belakang, tapi sama-sama baik gitu ya. Tentu itu berarti, menurut saya itu berarti masuk dalam dilema etika. Sementara kalau keduanya bertolak belakang dan satu benar satu salah, itu menurut saya berarti masuknya ke bujukan moral. Meskipun kadang-kadang kita ini ya merasa bahwa kalau bujukan moral itu, kalau bagi saya pribadi itu lebih kayak ini loh memainkan perasaan. Jadi kita kayak main perasaan antara kasihan, antara ini benar salah, adil tidak adil, seperti itu menurut saya. Berarti kalau keduanya sama-sama benar itu termasuk dilema etika. Bila yang satu benar yang satu belum, berarti adalah masuk bujukan moral. Gitu. Baik, siap. Lalu selama Bu Ani mungkin menjabat sebagai kepala sekolah, pasti kita pernah dihadapkan pada masalah gitu Bu. Nah, cara Bu Ani untuk menyelesaikan masalah tersebut bagaimana Bu? Langkah-langkahnya atau prosedurnya apa dulu yang Bu Ani lakukan gitu? Jadi ini tentang masalah yang berhubungan dengan dilema etika. Iya, dilema etika Bu. Jadi saat menghadapi dilema etika, pasti itu melibatkan banyak pihak. Yang pertama dilakukan kalau saya ini dulu mencari sumber masalahnya dulu. Selain itu kita juga harus mengidentifikasi masalah tersebut. Masalahnya akarnya dari mana, kemudian asal mulanya bagaimana, seperti itu. Kemudian ya setelah itu kita mengumpulkan data-data yang kita perlukan. Data itu bisa kita ambil dari misalnya wawancara atau ngobrol-ngobrol lah. Kalau wawancara itu kayak formal sekali ya Bu ya. Jadi kayak ngobrol-ngobrol dengan pihak-pihak yang terkait. Dari ngobrol-ngobrol itu kan bisa kita simpulkan, kita bisa mendapatkan data akurat dari ngobrol dengan pihak-pihak terkait itu. Setelah itu kita kembali mengidentifikasi. Setelah mendapatkan identifikasi masalah, kita mendapatkan data, kita ganti mengidentifikasi siapa saja toh yang terlibat di dalamnya. Siapa saja juga nanti pihak yang terdampak saat kita mengambil keputusan. Karena itu dua masalah yang baik, pada dasarnya sama-sama baik. Cuman dari dua hal yang baik itu tadi, pasti kita harus mencari yang terbaik untuk sebanyak-banyaknya orang. Jadi hal baik untuk lebih banyak orang itu yang kita lebih pentingkan dibandingkan dengan hal yang satunya mestinya dampak baiknya kurang dibandingkan hal yang satu yang nanti kita arahkan untuk menjadi keputusan kita. Gitu. Berarti fokus Bu Ani pada manfaat bagi orang banyak gitu manfaat untuk sebanyak-banyaknya.
lebih banyak orang. Dicari yang terbaik dari yang baik gitu. Seperti itu. Baik. Lalu Bu, selama pengalaman Bu Ani menghadapi dilema etika, apakah ada cara efektif dalam pengambilan keputusannya, langkah efektifnya? Bila ada, bagaimana cara yang paling singkat, cepat tapi tepat gitu Bu? Apakah ada? Menurut saya sih Mbak ya, kalau cara singkat untuk menyelesaikan masalah itu pasti tergantung masalahnya. Apakah Tapi kompleks tidak? hal terbaik yang bisa kita ambil mungkin dengan berdiskusi, bermusyawarah dengan orang-orang yang terkait tentang masalah yang ada, juga orang-orang yang terdampak. Mungkin beda sesi ya dengan beliau yang terkait itu, kita sambil mencari data, sambil satu sisi berpendapat bagaimana, sisi yang lain berpendapat bagaimana. Kemudian di sesi yang lain itu mungkin dengan teman-teman yang lain yang mungkin nanti terdampak dengan masalah itu. Misalnya kalau di sekolah ibu A sama ibu B ini yang sedang bermasalah, gitu ya, berkonflik. Itu kita diskusi dulu, ngobrol-ngobrol dulu sebenarnya bagaimana. Menurut versi A bagaimana, versi B bagaimana, seperti itu. Setelah itu baru ke teman-teman yang lain, C, D, E, F, G dan seterusnya kita kumpulkan di luar Ibu A, B itu tadi. Kemudian kita mungkin bisa berdiskusi, ini loh masalahnya Ibu A dan B seperti ini, versi Ibu A begini, versi Ibu B begini. Lah menurut teman-teman bagaimana? Kira-kira dampaknya bagaimana? Mungkin seperti itu secara garis besar. Dari situ mungkin kita bisa menggali teman-teman yang lain itu. Mungkin Ibu C berpendapat begini, Ibu D begini. Nanti kita kumpulkan bagaimana yang terbaik yang bisa kita putuskan bersama untuk kebermanfaatan bersama juga. Berarti pada intinya Bu Ani akan mencari fakta dulu dari kedua belah pihak secara terpisah. Setelah itu warga yang lain itu juga diminta pendapat, pertimbangan gitu ya Bu. Siapa tahu ada masukan yang kita tidak pikirkan gitu ya. Lalu kita pilih yang paling bermanfaat. Kembali ke kebermanfaatan. Jangan sampai lebih banyak yang dirugikan dibandingkan yang mendapatkan manfaat. Gitu. Baik. Karena Berarti setiap orang juga punya pendapat masing-masing. Berarti orientasinya pada hasil akhirnya memberi manfaat bagi orang banyak. Mantap. Lalu yang selanjutnya, ketika kita ada dalam dilema etika Bu, itu kan pasti ada beberapa faktor yang mempengaruhi kita dalam proses pengambilan keputusan. Faktor itu bisa mendukung juga bisa menghambat kita, pastinya pasti ada ya Bu ya. Nah, kalau dari Bu Ani sendiri yang ingin saya tanyakan, apakah ada faktor yang mendukung saat Bu Ani mau mengambil keputusan gitu Bu? Faktor-faktor yang mendukung saat kita akan mengambil keputusan ya. Yang pertama mungkin yaitu tadi masukan dari teman-teman. Itu saya meskipun pasti ada masukan negatif, itu pasti ada. Iya, tapi secara keseluruhan saya yakin setiap orang pasti cari solusi terbaik. Gitu. Kita yakin aja, berpikiran positif bahwa saat ada masalah, semua orang itu pasti pengen segera selesai dan pengen hasil terbaik. Jadi saat kita bersama teman-teman, ya kita harapkan mereka memberikan masukan yang terbaik untuk kita. Selain itu mungkin kembali lagi ke itu tadi, dukungan dari, kalau di sekolah ya berarti anak-anak, guru, kemudian kalau memang diperlukan ya komite dan wali murid ini seperti itu. Kalau dalam pelaksanaannya nanti setelah keputusan diambil, apakah ada faktor pendukungnya, mungkin gurunya bagaimana terhadap keputusannya, apakah mendukung atau tidak, itu berpengaruh atau tidak? Setiap keputusan pasti ada yang mendukung dan ada mungkin yang kurang setuju, seperti itu ya. Harapannya saat kita mengambil keputusan untuk sebaik-baiknya yang sudah kita pikirkan bersama, pastinya kalau sudah kita diskusikan, sudah kita musyawarahkan bersama, tentu secara dewasa masing-masing harus bisa menerima bahwa hasil keputusan adalah keputusan terbaik. Berarti faktor pendukungnya tadi teman-teman gitu, rekan sejawat yang memberikan masukan dan pertimbangan. Iya. Lalu
setiap orang kan berbeda ya Bu dalam proses pengambilan keputusannya, cara menimbangnya berbeda. Nah, ada yang ketika ada masalah langsung diselesaikan, lalu ada juga yang membutuhkan waktu untuk sendiri dulu, memikirkan ini masalahnya akarnya dari mana dulu yang harus dikerjakan, lalu menjadwalkan saya mau melakukan ini kapan, bersama siapa, di mana. Nah, kalau Bu Ani sendiri termasuk yang mana nih Bu? Apakah yang langsung atau membutuhkan jadwal terlebih dahulu? Kalau saya secara pribadi melihat apakah masalah itu mendesak atau tidak. Kalau memang itu urgent, mendesak dan harus segera diselesaikan, ya saat itu juga kita harus bisa mengambil keputusan. Meskipun belum sempat untuk berbicara dengan yang lain, tapi kalau memang itu sangat mendesak, ya harus hari itu kita selesaikan. Kalau masalahnya masih bisa sebentar lah diundur 1-2 hari itu bisa, maka kita akan mengambil langkah-langkah yang berikutnya, mulai dari mengidentifikasi masalah, berembuk dengan yang lain, seperti itu. Kembali ke nomor 1 itu ya, kalau misalnya berarti langkah Bu Ani mengambil keputusan itu tergantung urgennya, tergantung kepentingannya ya. Apakah itu mendesak dan perlu segera diselesaikan, harus langsung nih sekarang gitu, ataukah bisa kita undur beberapa ya gitu. Baik Bu. Lalu dalam penyelesaian, dalam proses berpikir ketika kita menghadapi dilema etika, pasti ada tantangan ya Bu ya, tantangannya. Nah, pengalaman Bu Ani bisa diceritakan tantangan apa yang pernah muncul ketika Bu Ani sedang menimbang mengambil keputusan seperti itu? Ini tantangan untuk mengambil keputusan itu, kalau saya secara pribadi yang pertama itu pasti perasaan. Perasaan ya. Perasaan. Iya, karena kita sama manusia. Ya. Apalagi itu dilema etika yang benar dan benar, baik dan baik. Di sini kan ya, apik kabeh, semuanya itu benar. Jadi bimbang itu jadi hal yang sangat berat untuk saya secara pribadi. Tapi di luar itu melibatkan hati nurani, benar sekali. Jadi di luar itu kita tetap harus berusaha, harus memutuskan, karena dari yang baik dan baik itu pasti ada yang terbaik. Seperti itu. Selain itu juga nanti bagaimana ya kalau misalnya dari 2 hal baik ini saya memutuskan yang A, nanti gimana ya yang B, balik lagi ke perasaan, nanti gimana sama B, ya seperti itu. Jadi saya secara pribadi itu lebih ke diri saya sendiri itu apa ya, kalau orang Jawa bilang ngunggah udun ke perasaan seperti itu, pekewo itu yang sangat mempengaruhi, menjadi tantangan tersendiri untuk saya, bagaimana mengatur diri saya sendiri itu tadi. Berarti tantangan utamanya adalah hati nurani ya Bu ya. Ya. Karena berhubungan dengan banyak orang itu kan, ya kalau orang Jawa kudu iso munggah udun gitu tadi. Ya itu tadi ya, munggah udun kapan harus kencang, kapan harus agak longgar gitu ya. Berarti hati nurani. Nah Bu, ini kita tidak terasa sudah sampai ke pertanyaan terakhir. Terakhir. Oh iya. Berapa pertanyaan ini tadi? Berapa ya? Hanya sedikit ini. Ya. Lalu Bu, selama Bu Ani mengalami proses berpikir, menimbang ketika menghadapi dilema etika, pasti ada hal-hal yang setelahnya itu menjadi pembelajaran bagi Bu Ani pribadi, atau mungkin itu juga bisa digunakan untuk orang banyak gitu. Nah, lalu pertanyaan saya, apa pembelajaran atau pelajaran yang bisa Bu Ani petik dari pengalaman-pengalaman Bu Ani menghadapi dilema etika dan saat pengambilan keputusannya atau setelah pelaksanaannya juga gitu Bu? Jadi pelajaran yang dapat kita petik, kalau saya secara pribadi yang mungkin dalam berbagai hal itu kita harus lebih berhati-hati, entah itu bersikap, bertingkah laku. Kadang menghadapi dilema etika itu seperti menjadi refleksi untuk diri saya sendiri. Di akhir
keputusan, pasti dalam diri kita itu kadang muncul, oh berarti nek aku bersikap begini mungkin akan menimbulkan seperti apa yang dihadapi oleh A. Kalau aku bersikap begini mungkin akan menimbulkan seperti apa yang dihadapi oleh B. Memang baik, tapi jika berbenturan hal baik keduanya itu ternyata jadi menimbulkan sedikit gesekan. Dari situ mungkin ini menjadikan saya sendiri merasa harus banyak belajar lagi gitu, seperti itu, atau bagaimana biar hal-hal tersebut secara umum di sekolah misalnya itu tidak terjadi lagi. Saya harus bagaimana gitu, gimana saya menata, saya lebih cenderung bagaimana saya harus menata diri saya sendiri supaya tidak terlibat atau tidak memunculkan situasi seperti itu, baik untuk diri saya sendiri maupun untuk teman-teman di sekitar saya. Berarti pelajarannya kita harus hati-hati dalam bersikap dan lebih kepada mengarahkan diri ya Bu, iya, diri sendiri untuk belajar, untuk bisa memahami posisi orang lain gitu ya Bu. Karena sebagai pemimpin itu tadi saya dapat menyimpulkan bahwa yang kita ambil itu akan memberi pengaruh dari kepada kehidupan teman-teman yang ada di sekitarnya, baik itu dalam kalau di instansi, dalam dunia bekerja gitu. Kenyamanan, ketidaknyamanan itu kan juga dipengaruhi juga oleh bagaimana saya membawa teman-teman untuk bisa bekerja bersama di tempat yang sama. Ngomong itu tadi ya Bu, bagaimana menelateni semua karakter yang bermacam-macam gitu ya. Sepertinya cukup Bu Ani untuk wawancara saya, ini sangat mencerahkan sekali. Jadi saya juga belajar bagaimana ketika mengambil keputusan apa yang harus kita tata dari diri kita sendiri, berefleksi apa yang harus kita perbaiki ke depannya agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Terima kasih Bu Ani sudah meluangkan waktunya untuk saya. Mohon maaf jika dalam proses wawancara ini ada hal-hal yang kurang berkenan baik dari sikap maupun perbuatan saya. Sama-sama Mbak Mel, mohon maaf juga kalau mungkin ada salah-salah dari sepertinya tidak ini. Oke, pun ngatur mawon begitu saja Bu Ani. Terima kasih. Sama-sama aja. Selamat pagi Bu Wit. Selamat pagi Bu Amel. Ya, saya Amelia Nira Bu dari SD Negeri Karangdugo. Di sini saya dari pendidikan guru penggerak hendak melakukan wawancara dengan Bu Wit terkait dengan pengalaman Bu Wit selama menjadi kepala sekolah, utamanya dalam hal pengambilan keputusan. Gitu. Siap Bu Amel, sebisa saya akan bantu. Oke. Kita mulai gitu Bu. Siap. Yang pertama Bu, ketika pengalaman Bu Wit sebagai kepala sekolah pastikan pernah dihadapkan dalam dua hal ya Bu ya. Dua hal yang entah itu sama-sama baik atau sama yang satu baik atau tidak. Nah, bagaimana cara Bu Wit membedakan mana yang termasuk dilema etika ataukah rujukan moral gitu, cara membedakannya? Begini ya Bu Amel, di sekolah sebagai institusi moral tentu saja kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai universal, kebajikan universal, dan di situ kita akan berhadapan dengan situasi dan kondisi yang kadang-kadang dilematis. Nah, ketika kebaikan universal itu dua-duanya benar, tetapi kita harus mengambil salah satu karena di situ ada pertentangan, yaitu dilema etika. Tapi kalau kita mengambil keputusan yang untuk membuat keputusan yang benar atau keputusan yang salah, ya itu adalah rujukan moral. Berarti ketika berhadapan dengan dua hal yang sama-sama benar berdasarkan nilai kebajikan, itu berarti dilema etika. Ketika yang satu salah, yang satu benar, sudah jelas itu namanya rujukan moral. Gitu. Selama ini Bu Wit menjabat sebagai kepala sekolah, pasti sudah pernah
ada dalam suatu permasalahan, baik itu dilema etika ataupun juga moral. Yang sudah pernah apa itu dilema etika? Pernah gitu? Iya, pernah. Nah, langkah yang biasa Bu lakukan dalam penyelesaian dilema etika ini biasanya apa? Bagaimana maksudnya? Ya, yang pertama kita tentu saja harus mengidentifikasi masalah. Kita harus melihat benar-benar ada pertentangan di antara dua kebaikan tersebut. Kemudian kita juga koordinasi dengan pertama Bapak Ibu guru, kemudian tentu saja juga koordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam situasi tersebut. Kemudian kami tentu tidak bisa langsung mengambil keputusan. Kami juga harus mengumpulkan data dan fakta sehingga kami bisa menggunakan data secara detail untuk pertimbangan mengambil keputusan. Kami juga perlu menguji keputusan yang akan kami buat itu benar atau salah, melihat dari regulasinya, peraturannya, apakah sesuai atau tidak. Kemudian selanjutnya kami juga akan melihat alternatif lain yang mungkin untuk kami ambil, sehingga kami usahakan untuk mendapatkan penyelesaian yang terbaik. Kami pun juga tentu akan menimbang-nimbang apakah keputusan ini masih perlu ditinjau ulang untuk dilaksanakan. Begitu Bu Amel. Oh, sekali Bu. Jadi saya simpulkan sedikit. Yang pertama tadi Bu Wit mengidentifikasi dulu masalahnya, lalu berkoordinasi dengan yang terlibat. Kalau dalam institusi berarti dengan guru-guru gitu, dan pihak yang lainnya. Lalu mengumpulkan data dan fakta. Setelah itu melakukan pengujian, dicocokkan dengan regulasi apakah sudah masuk atau belum. Lalu Bu Wit juga membuat alternatif yang lain, opsi yang lain yang mungkin muncul di situ. Yang mungkin muncul. Baik. Lalu setelah sudah ada opsinya, masih ditimbang ulang sudah benar-benar tepat atau belum gitu. Mantap sekali Bu Wit. Lalu yang selanjutnya, selama Bu Wit menghadapi dilema etika, pasti kan punya cara pamungkas atau langkah yang efektif. Menurut Bu Wit itu sangat efektif gitu. Pertanyaan saya, bagaimana langkah efektif Bu Wit dalam menyelesaikan dilema etika selama ini? Tentunya tidak ada satu cara yang benar-benar efektif karena kita akan melihat situasi dan kondisinya ya Bu Amel. Tetapi perlu disadari bersama bahwa lembaga ini bukan saya seorang, jadi saya sangat perlu untuk berkoordinasi, berkomunikasi dengan Bapak Ibu guru yang lain. Kemudian kami akan mendengarkan pertimbangan-pertimbangan dari beliau-beliau, termasuk di situ nanti kita akan melihat urgensinya, bagaimana ini tingkat kepentingannya, kemudian tingkat kebermanfaatannya, apakah keputusan ini nanti bermanfaat bagi siapa, apakah bagi individu atau bagi orang banyak. Kemudian kita juga akan menimbang bagaimana dengan peraturannya, apakah sesuai dengan peraturan yang berlaku atau tidak, kode etik yang kita pegang, moral yang kita junjung, nah itu kita pertimbangkan. Kemudian juga skala prioritasnya, apakah ini mendesak? Nah, kita akan memilih mana yang lebih penting di antara itu. Kemudian juga tentang keadilan, bagaimana keadilan itu bisa diterapkan. Itu menjadi pertimbangan-pertimbangan kami. Kemudian juga bahwa keputusan itu berlaku untuk jangka pendek atau jangka panjang, itu juga perlu kita pertimbangkan. Artinya kita berupaya agar kebermanfaatan ini bermanfaatan untuk orang yang banyak. Berarti tergantung ini ya Bu, mendesak atau tidak. Jadi tetap berkoordinasi dengan guru. Lalu ada pertimbangan dari urgensinya, kebermanfaatannya, terus kesesuaiannya dengan regulasi dan moral, lalu juga jangka panjang atau pendek itu juga menjadi pertimbangan. Lalu untuk yang selanjutnya, selama pengalaman Bu Wit menghadapi dilema etika dalam proses pengambilan keputusannya, pasti ada ya Bu hal-hal dari luar ataupun dari dalam diri Bu Wit sendiri yang menjadikan sebuah tantangan gitu. Nah, pertanyaan saya, apa tantangan ketika Bu Wit akan mengambil keputusan saat menghadapi dilema etika?
tantangan internal dulu ya, Mbak. Oh, oke. Karena Dari dalam penting, diri, iya, ya. penting bagi kita untuk bisa mengendalikan pertentangan di dalam diri terkait dengan kebenaran yang harus kita pegang, dengan rasa istilahnya belas kasihan di satu sisi. Ada keadilan yang harus kita pertahankan, tapi juga kita harus mempertahankan komitmen kesetiaan kita kepada seseorang atau kepada institusi atau yang lain, dan itu pertentangan yang harus kita kendalikan dulu dalam diri sendiri. Tentu tidak mudah untuk kita berbuat istilahnya adil ketika di satu sisi ada rasa belas kasihan di sana. Jadi kalau bisa ya adil dengan berbelas kasihan itu tidak kontradiktif di dalam diri kita, seperti itu. Kemudian yang untuk tantangan eksternal, penting bagi kita untuk mengkomunikasikan nilai-nilai, prinsip-prinsip yang kita pegang kepada pihak-pihak yang terkait dengan situasi tersebut. Agar kita sama-sama merasa bahwa keputusan ini adalah keputusan yang baik bagi kedua belah pihak. Jadi tidak ada yang merasa bahwa saya kalah, dia menang, atau dia kalah, saya menang, tetapi bahwa keputusan itu benar-benar istilahnya diterima, win-win solution seperti itu. Jadi kita maju bersama, menang bersama, sehingga ada kesadaran dari semua pihak untuk mengikuti keputusan itu dengan kerelaan hati. Gitu. Berarti ada dua tantangan yang paling sulit kendalikan biasanya yang dari diri itu yang sangat menantang karena kita melibatkan hati nurani. Lalu yang dari eksternal mengkomunikasikan nilai yang kita pegang, prinsip yang kita pegang, sehingga seluruh pihak itu dapat menerima dan bisa mengerti bahwa ini adalah win-win solution. Untuk yang selanjutnya, Bu, kan setiap orang berbeda ya, Bu, dalam menyelesaikan permasalahannya. Ada yang ketika ada permasalahan langsung diselesaikan saat itu ada. Tapi ada juga yang membutuhkan analisis gitu, butuh untuk menyusun strategi, jadwalnya, waktu kapan penyelesaian dengan siapa, itu kan ada juga. Kalau Bu sendiri termasuk yang mana nih, Bu? Apakah yang langsung spontan atau harus terjadwal? Untuk yang masalah-masalah terkait dengan dilema etika, kami itu mungkin lebih banyaknya ke spontan karena kasus-kasus yang terjadi secara tiba-tiba, mendadak, itu butuh penanganan segera dan harus mengambil keputusan secepatnya. Tetapi pada situasi tertentu, saya juga mengalami bahwa kami tidak bisa mengambil keputusan di satu waktu saat itu juga. Jadi ada beberapa step yang harus kami lakukan. Jadi ada beberapa waktu untuk menyelesaikan satu kasus. Itu juga kami ambil. Jadi misalnya hari ini saya harus bertemu dengan siapa, besok apa yang harus saya lakukan, itu ada tahapannya. Tetapi dalam jangka waktu tertentu itu harus selesai. Cuma memang tidak dijadwal karena kan kasus-kasus itu tiba-tiba ada seperti itu. Berarti tergantung urgensinya juga. Bila bisa spontan memang mendesak saat itu juga. Tapi bila masalah itu bisa kita pelajari dulu, kita pelajari dulu gitu. Tapi tetap cepat gitu. Baik. Lalu saat proses duit dalam mengambil keputusan ketika mengalami dilema etika, pasti ada ibu orang-orang atau faktor-faktor yang lain yang bisa mendukung atau melemahkan kita, yang bisa membantu atau bahkan mempersulit kita. Nah, yang ingin saya tanyakan, faktor apa atau adakah orang yang membantu duit dalam proses pengambilan keputusan ini? Kalau sebetulnya kalau faktor yang mendukung itu ya tetap dari dalam dan dari luar ya, Bu Amel ya. Dari dalam sendiri sebagai pengambil keputusan, otomatis kita harus punya emosionalnya yang harus stabil. Jadi kita dengan menjaga stabilitas emosi kita itu logika kita akan lebih jalan gitu. Jadi kita tidak mudah terpancing dengan permasalahan yang ada gitu. Itu dari internal. Nah, kemudian yang dari eksternal otomatis pasti saya membutuhkan banyak orang ya, terutama Bapak Ibu guru sebagai tim yang solid yang bisa kami mintai sumbang sarannya. Jadi kami memang biasa diskusi untuk semua permasalahan di sekolah ini. Kami biasa diskusi dengan Bapak Ibu guru sehingga kita benar-benar bisa menyaring mana yang sebaiknya dilakukan dan mana yang sebaiknya ditunda. Karena
baik saja kita juga masih melihat baik yang harus secepatnya dilakukan dan baik benar yang ini bisa ditunda. Nah, itu kita istilahnya tim yang solid yang bisa mendukung kita dalam bekerja dan mengambil keputusan. Berarti faktornya ada dari internal dan eksternal. Iya. Dan internal itu sangat penting ketika stabilitas emosi kita. Saya setuju sekali itu. Lalu untuk yang eksternal, ya guru-guru yang ada di sini dalam proses memberikan pertimbangan, sumbangsi saran, agar kesimpulannya, pengambilan keputusannya lebih matang. Lalu ini yang terakhir ya, selama proses pengambilan keputusan dilema etika, pasti ada pembelajaran yang bisa kita petik. Setelah kita mengambil atau setelah pelaksanaan itu berlangsung, bagaimana dampaknya, itu pasti ada pembelajaran. Nah, dari pengalaman Bu Wit sendiri, pembelajaran apa yang bisa diambil selama ini ketika Bu Wit menyelesaikan dilema etika? Di dilema etika itu kan keputusan yang kita ambil itu tidak mudah. Tapi dari situ pelajaran berharganya adalah kita akan lebih bijak, kita akan lebih hati-hati, kita juga akan lebih banyak mengambil pertimbangan, jadi tidak tergesa-gesa. Kemudian setelah selesainya masalah kita bisa mengatasi, di situ kita akan bersama-sama, tim itu akan lebih solid karena ada kesadaran di dalam diri bahwa keputusan yang kita ambil adalah keputusan bersama yang itu akan istilahnya membuat kita maju bersama demi kebaikan bersama. Di situ ada kesadaran diri sehingga keputusan-keputusan sekolah, keputusan-keputusan yang diambil sekolah itu akan menjadi rujukan, akan menjadi istilahnya diikuti, menjadi teladan bagi semua warga sekolah. Berarti pembelajarannya prosesnya itu bisa menjadi pembelajaran buat seluruh warga. Gitu ya. Lalu juga dari diri kita sendiri kita bisa lebih bijak, hati-hati dalam mengambil keputusan, mempertimbangkan segala kemungkinan yang ada. Kita sudah selesai untuk pertanyaannya, sudah cukup. Saya mewawancara Bu Wit untuk mengetahui bagaimana selama ini pengalaman Bu Wit untuk mengambil keputusan saat menghadapi dilema etika. Semoga wawancara kita ini dapat bermanfaat baik bagi Bu Wit atau bagi saya utamanya begitu, sehingga pada kedepannya ketika saya menghadapi hal serupa saya bisa memetik hal-hal yang baik dari Bu Wit tadi. Terima kasih Bu Amel, semoga sukses ke depannya dan siap menjadi pemimpin masa depan. Amin. Maaf ya Bu kalau misalnya mengganggu waktunya atau ada kesalahan dalam bersikap dan kami senang bisa berbagi dengan panjenengan. Terima kasih. Semoga terus sukses juga untuk SD ini ya Bu. Amin. Semangat dalam memimpin. Siap. Semoga semua bisa berjalan dengan baik. Terima kasih. Selamat siang Pak Yuli. Selamat siang Bu Amel. Ya, saya dari SD Karangdukuh ya Pak G. Di sini saya ingin melaksanakan tugas, yaitu ingin mewawancara Pak Yuli terkait pengalamannya sebagai kepala sekolah, terutama pada saat pengambilan keputusan saat mengalami dilema etika, Pak. Ya, kita langsung mulai saja, bisa Pak? Bisa, monggo Bu Amel. Oke. Untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana cara Pak Yuli untuk membedakan apakah permasalahan yang kita alami selama menjadi kepala sekolah itu termasuk rujukan moral ataukah dilema etika, itu cara Pak Yuli membedakan itu bagaimana? Gini Bu Amel, dalam suatu instansi yang terutama di sekolah yang saya pimpin itu tidak terlepas dari suatu permasalahan. Saat menghadapi sebuah kasus tentu ada dua kepentingan di sana. Bila itu permasalahan itu sama-sama baik, berarti itu dilema etika. Nah, itu sangat sulit, maka disebut dilema etika karena sulit untuk menentukan mana yang harus kita
dahulukan. Oke. Terus yang satunya itu yang benar dan yang satunya itu juga kurang benar, maksudnya seperti itu namanya bujukan moral berdasarkan apa yang pernah saya baca di buku-buku referensi itu, Bu Amel. Oh, berarti kalau dua pilihan ini sama-sama benar itu termasuk dilema etika. Betul. Bila salah satu pilihan salah dan yang satu kurang benar itu berarti bujukan moral. Bujukan moral. Gitu. Betul. Oh, Iya. baik, siap Pak. Lalu untuk yang kedua Pak, bila Pak Yuli mengalami dilema etika, bagaimana langkah penyelesaian yang dilakukan Pak Yuli, kayak prosedurnya, urutannya gitu, apa dulu yang dilakukan gitu Pak? Baik Mbak Amel, untuk langkah-langkah penyelesaian dilema etika ya Mbak Amel, itu memang dua-duanya itu memang membutuhkan suatu trik untuk menentukan suatu keputusan ya. Sebaiknya kita itu segera untuk menyelesaikan. Nah, untuk menyelesaikan itu, maka itu saya untuk berdiskusi atau memanggil seluruh komponen yang ada di sekolah, misalkan guru dan karyawan harus kita ajak untuk berdiskusi untuk melihat berbagai regulasi yang terkait yang diambil yang paling baik. Nah, kemudian apakah itu bisa memberikan manfaat bagi banyak orang, itu yang digarisbawahi. Tidak lupa untuk mempertimbangkan pada guru lain, karena mungkin jika pertimbangan saya ada 3 misalkan, ditambah untuk guru-guru yang lain itu juga memberikan pertimbangan yang baik pula, misalkan 3 orang lah, itu kan menjadi 6. Nah, itu dapat menguatkan sehingga kita dapat mengambil kesimpulan yang semakin lebih baik dan semakin mantap gitu Bu Ana. Oh, berarti langkah Pak Yuli mengumpulkan guru-guru, lalu kita mencocokkan dengan regulasi yang ada gitu ya Pak ya. Betul. Mana sih yang paling memberi manfaat bagi orang banyak gitu. Iya. Lalu mengundang teman-teman itu untuk menambah pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Betul. Gitu ya Pak. Lalu yang selanjutnya Pak, dalam menghadapi dilema etika selama ini Pak, bagaimana cara efektif yang Pak Yuli lakukan dalam mengambil keputusan tersebut gitu? Untuk menghadapi dilema etika yang seperti yang ditanyakan Bu Amel ya, itu seperti yang saya katakan tadi, yang pertama itu mungkin mengumpulkan teman-teman, kemudian kita sampaikan secara runtut permasalahan apa yang harus mendapatkan perhatian khusus. Kemudian saya sampaikan secara gamblang dan runtut seperti yang saya katakan tadi. Kemudian permasalahan itu baru diambil kesimpulan untuk mendapatkan keputusan yang baik untuk kepentingan sekolah, misalnya seperti itu. Kemudian kita lihat juga regulasi-regulasi, peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kasus itu. Kemudian kita rekap kebaikan yang didapat bila memilih A, solusi A dan B itu, lalu diputuskan mana yang memiliki kebaikan banyak, itulah yang kita pakai, sehingga tidak mengecewakan dari berbagai pihak yang terlibat dalam dilema etika itu, Bu Amel. Oh gitu, berarti masih ada Pak, silakan. Saya kira itu dulu. Oh gitu, berarti tetap melihat peraturan yang ada ya Pak ya? Ya, tetap kita melihat peraturan-peraturan yang berlaku di instansi kita. Oh gitu, berarti tetap dipertimbangkan mana yang resikonya paling sedikit gitu Paling ya Pak? sedikit. Dari kedua pilihan yang ada gitu. Betul. Oke. Lalu yang selanjutnya Pak, ketika Pak Yuli menghadapi dilema etika, dihadapkan pada dua hal yang sama-sama baiknya ini Pak, pasti kita kebingungan ya Pak ya. Nah, apa sih Pak tantangan yang Pak Yuli hadapi yang menurut Pak Yuli itu benar-benar menantang ketika kita
sedang ada dalam dilema etika, baik itu nanti dalam proses pengambilan keputusannya maupun mungkin nanti saat sudah diambil keputusan lalu membaginya kepada guru-guru dan warga sekolah gitu. Oke, nggih. Untuk pengambilan keputusan yang berupa dilema etika itu memang banyak sekali tantangannya. Itu yang pertama kita harus menyampaikan dasar pertimbangan kepada semua warga sekolah, yaitu guru dan karyawan. Nah, mulai dari guru, karyawan, kalau perlu siswa pun juga bisa untuk memahami alasan pengambilan keputusan tertentu. Jadi ada guru, karyawan, kalau perlu siswa sekalian, karena karakter orang itu kan bermacam-macam. Saya menjelaskan alasan, regulasi terkait, dan hal-hal yang bermanfaat yang seluruh orang itu dapat menerima keputusan itu. Gitu Pak. Berarti tantangannya untuk menyampaikannya ya Pak, dalam hal penyampaiannya ya. Kembali lagi karena tadi kan orang bermacam-macam gitu ya Pak ya. Jadi bagaimana cara kita ngomong tetap bisa keputusannya tersampaikan tapi tetap tidak melukai dari pihak-pihak yang berkaitan gitu ya Pak ya. Ya, terutama yang warga sekolah itu. Oh ya, seperti guru-gurunya, karena di lingkungan kerja kita kan memang kita harus bekerja sama gitu ya Pak ya. Kalau nggak enak kan juga kedepannya nanti tidak nyaman. Iya Pak. Lalu yang selanjutnya dalam penyelesaian masalah Pak Yuli, ketika menemukan dilema etika, orang kan macam-macam ya Pak ya. Ada yang bisa langsung mengambil keputusan, tapi ada juga yang membutuhkan waktu untuk mengatur jadwal gitu. Nah, kalau Pak Yuli termasuk yang mana nih? Apakah ketika ada masalah langsung ditindaklanjuti atau butuh waktu dulu untuk menjadwalkan kapan, di mana dan bersama siapa menyelesaikannya? Ya, untuk suatu pengambilan keputusan itu kan macam-macam nih Mbak, orang itu ada yang bisa dijadwalkan dan ada yang bisa langsung diselesaikan secara spontan. Itu kita melihat kasusnya dulu. Untuk saya selama ini itu sering itu saya melakukan secara spontan. Ya, selama ini saya menyadari bahwa kasus itu muncul kan berarti ada dua pilihan yang penting, itu dua pilihan yang harus segera diputuskan. Kan harus segera diputuskan. Apakah yang harus segera diputuskan memerlukan jadwal? Kan enggak toh? Tidak, karena harus segera itu harus ya Pak ya. Karena sifatnya itu mendesak. Nah, oleh karena itu saya itu tidak pernah atau jarang untuk menjadwalkan tempat dan waktu. Begitu muncul kasus, saya dengar, segera saya kumpulkan, saya ajak diskusi semua warga sekolah, terutama guru dan karyawan. Kemudian kita ambil dan kita jadikan patokan untuk ambil kesimpulan. Karena kalau ditunda, kasus itu pasti akan selalu menumpuk dan berlarut-larut, sehingga mungkin tidak akan terselesaikan. Mungkin kadang sifat manusiawi ya, jadi lupa itu yang saya takutkan seperti itu Bu Amel. Oh gitu, berarti kalau Pak Yuli dalam pengambilan keputusan langsung spontan ya Pak Angge, tanpa dijadwalkan, karena mengingat ini mendesak dan harus segera diselesaikan. Baik Pak. Betul. Untuk yang selanjutnya, dalam kita mengambil keputusan kan tentu kita membutuhkan orang lain dan hal-hal di sekitar nih Pak Angge. Ada faktor-faktor yang bisa mendukung atau melemahkan kita mungkin. Nah, yang mau saya tanyakan nih Pak, saat pengambilan keputusan ketika Pak Yuli menghadapi dilema etika, faktor-faktor apa saja yang mendukung Pak Yuli itu untuk bisa mengambil keputusan dan juga mantap untuk mengambil keputusan yang ini gitu? Faktor yang mendukung ya tentu banyak pihak yang membantu untuk mempermudah ketika menyelesaikan suatu permasalahan. Contohnya untuk teman-teman di sekolah itu mereka itu solid, mudah untuk dikumpulkan, diajak diskusi, kemudian mereka memberikan juga masukan secara cepat. Nah, bila sudah ambil suatu keputusan,
sudah dan disampaikan ke warga sekolah, mereka itu cepat untuk menangkap dan selalu mendukung. Sehingga keputusan dari dilema etika itu selalu didukung oleh seluruh warga sekolah, baik itu guru dan karyawan, sehingga lingkungan sekolah kami itu nyaman dan kondusif, enak untuk bekerja. Oh, baik, berarti faktor pendukung yang utama adalah guru dan karyawan, Ya, rekan-rekan kerja teman ya Pak, sejawat. teman sejawat yang mengindahkan segala apapun keputusannya ya Pak ya, dan mendukung begitu. Baik, ini yang terakhir ya Pak ya. Selama proses pengambilan keputusan ketika Pak Yuli menghadapi dilema etika, apakah ada pelajaran-pelajaran yang dapat Pak Yuli petik dari baik prosesnya maupun setelah keputusan itu diambil atau pelaksanaannya gitu Pak? Ya, tentu ada Bu Amel. Itu kita sebagai manusia yang hidup dan berkembang, masalah pasti itu selalu ada, apalagi di sebuah instansi atau lembaga. Nah, itu untuk digarisbawahi bagi secara pribadi atau mungkin bisa dipakai juga untuk Bu Amel itu untuk kasus, kalau ada kasus itu segera diselesaikan, jangan menunda, karena siapa tahu ada kasus yang lain. Nah, harapannya sih kan jangan sampai ada ya kasus itu, tapi tidak dipungkiri pasti ada, pasti Ya, itu. kita tidak tahu juga Ya. ya Pak. Apabila yang berkepentingan butuh penyelesaian segera, jangan menghindari, jangan menghindari kasus, selesaikan kasus itu. Nah, saya garis bawahi lagi untuk itu, putuskan di antara dua hal yang paling bermanfaat untuk pihak yang terlibat, untuk guru dan warga sekolah. Pilih yang paling bermanfaat dan paling kecil resikonya. Dan hal ini dapat diterapkan dimanapun, baik di keluarga maupun di instansi yang saya pimpin ataupun yang Bu Amel, instansi yang Bu Amel bekerja itu. Nah, saya kira itu Bu Amel. Berarti untuk pelajarannya supaya kita itu tidak menunda-nunda ketika menghadapi Betul, suatu jangan dilema sampai etika ya menunda. Pak. Karena kan kita tidak tahu apakah masalah itu sudah selesai atau akan ada lagi gitu ya Pak ya. Biasanya ada deretannya Bu Amel. Ya itu. Ini harus segera diselesaikan, dipikirkan, kita ambil keputusan, jalankan. Oke, baik. Baik Pak, cukup untuk wawancara saya pada hari ini. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Semoga dengan wawancara ini saya juga belajar nih Pak. Sama-sama Bu Amel. Saya pribadi juga masih belajar. Oh, kita sama-sama belajar. Iya Bu Amel. Terima kasih Pak Yuli. Yes, sama-sama Bu Amel.